saya menemukan ini ramuan ini, saya coba di kolam di lele itu ternyata bagus Mas. Pertama mengurangi bau kolam ini, kedua lelenya sehat, ketiga nafsu makan itu banyak Mas. Umurnya itu saya rata-rata 2,5 bulan ini Mas. 2,5 bulan? Ya, kalau nggak pakai ramuan itu rata-rata 3 bulan. Oh ya. Mempercepat masa panen ya? Masa panen. Terpangkasnya lumayan juga, 15 hari loh. 15 hari. 15 hari tidak mengeluarkan pakan lah secara otomatis. Sama-sama tabur bibit. Sama loh ukuran loh. Oke, ukurannya sama ya posisinya. Ukuran sama tabur bibit, nggak pakai ramuan sama pakai ramuan itu jauh. Warga Tanliling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Tanliling TV. Sebelum kita lanjut videonya, klik dulu tombol subscribe di bawah ini supaya kalian dapat update seputar inspirasi maupun apapun itu yang kita dapat dari Tanliling TV mengenai pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Tentunya akan menginspirasi kalian semua dan mungkin banyak edukasi yang kita sajikan dalam Tanliling TV. Nah, kali ini mungkin segmennya pada perikanan ya. Saya akan membahas bersama, di samping saya ada Pak Kadri, mengenai masalah-masalah yang terjadi pada peternakan ikan lele dan bagaimana solusinya. Dan kebetulan Pak Kadri ini menemukan satu solusi yang mungkin manjur banget dan bisa kalian ikuti di rumah. Pembuatannya gampang, bahannya juga mudah didapat. Selamat siang Pak Kadri. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Untuk hari ini bisa kita edukasikan apa yang akan kita bahas ke warga Tanliling TV. Nah, Pak Kadri ini adalah seorang yang menemukan ramuan, di mana ramuan ini dapat menjadi solusi mungkin bagi semua masalah di peternakan ikan lele. Mungkin sebelum kita masuk ke ramuannya nih Pak, boleh kita bahas dulu sebenarnya masalah umum yang terjadi pada peternakan ikan lele itu apa aja Pak? Di ikan lele itu saya tahunya mungkin di airnya ya, paling basic lah ya. Kalau untuk hujan misalkan jadi pH-nya jadi tidak teratur. Di gitu. Air Mas, yang pokok itu di air. Di airnya. Bisa disiasati Mas. Caranya, masalahnya itu gini, ikan lele itu bagaimana supaya melihara lele itu supaya berhasil bagaimana. Kemudian saya waktu itu macam-macam saya coba. Untuk meningkatkan hasil itu berbagai macam saya coba. Akhirnya saya menemukan yang terakhir ini, ramuan saya sendiri. Orang saya itu nggak sekolahan Mas, jadi otodidak. Saya menemukan ini ramuan ini, saya coba di kolam di lele itu, ternyata bagus Mas. Pertama mengurangi bau kolam ini, kedua lelenya sehat, ketiga nafsu makan itu banyak Mas. Kalau dari kita lihat dari permasalahan sendiri kan ada mungkin di baunya sama pH mungkin ya Pak ya, yang basicnya ya. Itu apakah ramuan ini mungkin memiliki kandungan tertentu Pak untuk bisa menjadi pencegahan yang mungkin manjur banget nih untuk peternakan ikan lele gitu? Alangkah baiknya ya Mas, nanti saya jelaskan di aja, saya praktekkan bikin anunya. Oh berarti sekalian praktek nih berarti nih? Iya, praktekkan. Bikin ramuan itu. Oke boleh Pak, berarti nanti kita lanjut obrol di sana ya. Nah, ini warga Tanliling kita langsung aja praktekin cara pembuatannya dan mungkin nanti beberapa bahan memiliki mungkin kandungan tertentu ya Pak. Untuk fungsinya apa atau pencegahan atau apa. Kita bikin bahannya di depan karena mungkin tadi sudah dipersiapkan juga di sana Pak ya. Boleh kita sekarang? Yuk. Sekarang? Ayo ikutin terus warga Tanliling.
Nah, sekarang kita berpindah di sini, ternyata bahannya sudah disiapkan oleh Pak Kadri ya di sini ya. Untuk tempatnya mungkin agak sedikit ke sini dari kolam-kolamnya yang ada di sana tadi. Mungkin bisa kita mulai Pak sebelum kita tahu khasiatnya nih. Ini kita kasih tahu dulu untuk bahan-bahannya apa aja Pak, boleh dijelaskan? Pertama, ini ada jahe. Ini jahe yang seperti ini jahenya. Ini jahe. Terus kunir, ada kunir. Ini kunir. Terus ini ada kencur. Nah, kencur. Terus ini ada temulawak. Nah, temulawak. Ini empon-empon ada 4 macam. Kemudian yang terakhir ini bawang putih. Kalau ini bahannya ini dari limbah kedelai. Limbah kedelai? Iya, dari kedelai tempe itu loh Mas. Oh, tempe kan, okay. Tempe itu direbus. Nah, ini rebusannya kedelai. Kalau susunya itu otomatis. Oh, pakai susu juga? Pakai susu juga. Nih, terus kemudian ini. Kalau ini apa nih? Tetes tebu atau apa? Tetes molase. Molase. Pakai ini untuk pastinya untuk fermentasi ya? Ini fungsinya untuk fermentasi ini biar jadi biar mengurai semua. Ini boleh kita tahu untuk takarannya masing-masing nggak Pak? Takarannya bisa 1 jerigen ukuran 35 liter. Itu per ini jahe 1/4 kilo, kunir 1/4 kilo, ini 1/4, pakai 1/4 semua saya. Oh, semua 1/4. Itu pengalaman saya pribadi loh Mas. Ya. Langsung aja Pak berarti ya. Boleh. Kunir yang warnanya paling beda sendiri. Kunir. Ini airnya yang ada ini berarti sifatnya untuk biar nggak terlalu kering gitu ya Pak? Untuk mempermudah blendernya ya? Mempermudah blender. Sekarang ini blender tinggal nyolok ya? Ya. Ini saya tanya untuk manfaatnya sendiri Pak. Untuk khasiat dari bahan-bahannya ini apa aja Pak? Ya, manfaatnya ini ya dikira-kira Mas kalau saya. Empon-empon itu kalau istilah Jawanya itu pencuci perut. Ya. Jadi otomatis kalau perutnya bersih, terus nafsu makan banyak, terus mempercepat pertumbuhan gitu. Itu untuk yang di empon-emponnya. Kalau di empon-emponnya. Untuk bawangnya ini kan kayaknya banget. Kalau bawangnya ini Mas, ini yang paling pokok ini. Kata orang dinas ini sebagai antibiotik Mas. Jadi pencegahan penyakit ngono loh Mas. Antibiotik yang alami. Lalu untuk kedelainya tadi untuk apa tuh? Fungsinya limbah rebusan kedelai. Ini kalau menurut pengalaman saya ini untuk tambahan protein Mas. Protein di nabati loh. Oh ya, karena dari rebusan kedelai ya. Iya. Oh, berarti ini untuk proteinnya berarti di pertumbuhan Pak, di penggemukan. Iya, penggemukan. Ini susu sama molase ini di penggemukan. Nah ini untuk bahan-bahannya sudah kita siapkan semua, mungkin tinggal kita blender dan kita campurkan. Dan bahan-bahan ini bisa kita dapatkan dengan mudah ya warga Taniling. Untuk empon-empon sama bawang mungkin itu bisa kita dapatkan dengan mudah dan murah di pasar tradisional masing-masing di sekitar kita. Dan bahan-bahan yang kita gunakan tadi, ada empon-empon dan kawan-kawannya ini, itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk bahkan untuk menggantikan obat-obatan yang bersifat kimia mungkin. Dan ini mungkin dari segi bahan yang kita lihat itu lebih sehat dan lebih ramah untuk dikonsumsi ikan. Dan ikan-ikan yang kita akan konsumsi nanti itu juga sehat untuk kita karena mungkin terhindar dari obat-obatan kimia yang kita beli di toko. Mungkin kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Kita blender ini dan juga campurkan dengan limbah rebusan kedelai dan juga mungkin difermentasi dengan ini. Blender. Warga Taniling, dari pencampuran bahan-bahan tadi kita juga sudah memblender semua bahan-bahannya.
Dan sekarang ini saatnya untuk kita mencampurkan bahan itu dengan pakan ya. Kemudian nanti akan diberikan ke kolamnya secara langsung. Ini kita langsung ambil yang udah fermentasi aja ya Pak ya? Ya, ya, Oke. ya. Mungkin boleh langsung dipraktekkan untuk pencampurannya, mungkin ada teknik tertentu gitu. Ya. Oh enggak Pak? Kalau ini udah jadi Mas. Oh ini yang udah jadi? Ya, kalau Oke. yang 3 ini masih mentah ini. Jadi Oke. yang saya praktekkan ini yang sudah jadi dulu. Ini kita ambil. Ini nggak ada efeknya Mas. Kurang ya bisa, lebih ya lebih baik. Jadi berlebihan pun nggak apa-apa ya Nggak Pak? apa-apa. Menyesuaikan juga untuk biaya yang kita keluarkan juga ya? Iya Mas. Nih, taruh ini air. Airnya Air. ini ada takaran juga nggak nih kalau Enggak. Enggak ya? Enggak, ya cuman kira-kira aja Oh Mas. kira-kira oke. Nah, ini juga kira-kira. Oke. Nah, demi Oke. lelenya tinggal ngaduk. Manual berarti ya untuk Iya, takarannya. manual aja. Jadi untuk pengaruh apa namanya untuk takarannya cukup mengenakkan kita ya sebagai pelaku peternak ya. Jadi nggak Iya, perlu Mas. untuk takaran tertentu. Selagi biayanya mungkin tidak berlebihan, Iya. dikasih banyak pun nggak apa-apa. Iya. Gitu. Mungkin boleh kita langsung ke kolamnya. Oh, bisa. Yuk. Yuk kita praktekin untuk cara pakannya seperti apa. Yuk. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di proses akhir di mana kita akan mulai melakukan pengaplikasian atau pemberian pakan kepada ikan lele dengan pakan yang sudah kita campurkan dengan ramuan yang dibuat oleh Pak Kadri tadi. Mungkin kita sambil beri makan, sambil kita jelaskan juga Pak untuk perbandingannya sebelum dan sesudah pakai ramuan ini. Oh, gitu. Boleh. Ini langsung aja kan atau gimana nih? Langsung aja. Langsung aja ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Untuk teksturnya lembab ya, udah ya. Ini takarannya Mas. Takarannya kalau saya cuman geraknya Apa? lele. Oh, perilakunya ikan. Iya, kalau geraknya itu sudah agak lambat itu berarti udah kenyang. Oh. Jadi kalau masih oke. cepat ini memburu makanan ini berarti belum kenyang. Sekenyangnya. Sekenyangnya intinya Sekenyangnya makan 2 kali sehari. Oh, jadi untuk takarannya tidak pakem berapa kilo untuk satu kolam enggak? Kalau saya nggak pakai ini berapa kilo Oke. berapa kilo. Tapi kalau nurut dinas itu ditimbang berat badan, berat ini lelenya, terus ininya juga ditimbang. Kalau saya nggak pakai itu. Oke. Terus untuk perbandingannya sendiri Pak sebelum pakai proses pemberian pakan ya, sebelum pakai ramuan sama setelah itu apa aja Pak yang bisa dibandingkan? Perbandingan kalau umurnya itu saya rata-rata 2,5 bulan ini Mas. 2,5 maksimal. bulan. Iya. Kalau nggak pakai ramuan itu rata-rata 3 bulan. Oh, berarti Mempercepat umur, mempercepat masa panen ya. masa panen. Terpangkasnya lumayan juga 15 hari loh. 15 hari. 15 hari tidak mengeluarkan pakan lah secara Iya, otomatis. sama-sama tabur bibit, sama loh ukuran loh. Oke, ukurannya sama ya Ukuran posisinya. sama tabur bibit, nggak pakai ramuan sama pakai ramuan itu jauh. Sampean merasakan sendiri, ini baunya bau nggak, merasa bau nggak? Kan Kalau sampean- bau tidak terlalu sih Pak, walaupun saya sedekat ini. Nah iya, makanya ini fungsinya mengurangi bau. Otomatis kalau baunya itu nggak menyengat, otomatis lelenya sehat Mas. Itu udah otomatis. Udah kayak anu ya, memang secara peraturannya gitu ya. Iya. Tapi kalau Oke. airnya aja udah keruh, bau, aku yakin nek pada mati lelenya. Jadi kayak kalau nggak bau itu kayak indikator bahwa airnya itu sehat juga. Iya betul gitu. Oke, dan itu berkat dikasih dengan ini nih untuk ramuannya ini. Kalau sepengalaman Pak Kadri itu perbandingan antara sebelum pakai ramuan dan setelah itu untuk hasil panennya di bobot itu seperti apa Pak perbandingannya? Wah ya jelas beda Mas. Kalau nggak pakai ini sama-sama habis taburan 1.000 umpamanya. Sama-sama habis 1 kintal. Ya. Kalau nggak pakai ini paling maksimal ya 1 kintal itu hasilnya. Oh, 1 kintal. Kalau nggak oke. pakai ramuan loh. Hmm. Tapi kalau pakai ramuan itu paling tidak 1 kintal 10, 1 kintal 15. Sama-sama nggak pakai sama ini pakai.
Oke, ada kelebihan di situ berarti ya. Habis pakan. Ya ada otomatis, kalau nggak ada ya saya nggak bikin Mas. Oke, berarti untuk jumlah pakan tetap sama. Tapi hasilnya lebih ya. Iya Mas. Hasil lebih dan masa panen lebih cepat. Ini menarik banget di warga Taniling nih. Mungkin untuk penutupnya Pak, ini bisa kita simpulkan sebenarnya ini ramuan seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan secara singkat untuk kesimpulannya, perbandingan mengenai sebelum dan sesudah memakai Pak. Boleh. Kesimpulan ini Mas. Napa saderenge dipanen ya jarak waktu panen itu udah berbeda. Terus hasil bobot itu ya sudah berbeda gitu. Itu yang sudah saya terangkan tadi, selisih paling tidak setengah bulan. Kalau bobot ya paling tidak 15 kilo, antara 15 kilo sampai 20-an kilo. Oke, berarti pada intinya saya menemukan bahwa 3 hal menarik yang bisa kita ambil untuk peternakan ikan lele, yaitu terhindar dari penyakit, tentunya angka kematian juga menurun, dan di situ pertumbuhan atau pengemukan di dagingnya, kualitas dagingnya itu juga padat ya Pak ya, dan bagus. Selain itu ada jumlah panen atau hasil panen itu bisa sedikit lebih banyak untuk bobotnya dari yang sebelum pakai, dan yang paling penting masa panen bisa ditekan. Sekitar bisa kurang lebih sampai setengah bulan, seperti itu ya Pak ya. Dan ini didapatkan, masalah-masalah ini teratasi didapatkan hanya dari ramuan yang Pak Kadri bikin, tanpa obat-obatan dari toko, dan juga mungkin sifatnya adalah organik, dan tentunya murah dan mudah didapatkan, serta pembuatannya juga sangat mudah. Oke warga Taniling, demikian yang bisa kita bahas mengenai ramuan yang digunakan untuk ikan lele, peternakan ikan lele, dimana kalian bisa juga untuk belajar secara langsung dengan Pak Kadri. Bisa datang ke sini ke Gunung Kidul, boleh disebutkan alamat lengkapnya Pak? Siap, ini alamatnya RT 3 RW 2 Karanghijoetan, Ponjong, Gunung Kidul. Oke, kalian juga bisa pesan bibit maupun lelenya, karena basicnya adalah pembibit dan juga penjual ikan lele ya. Oke, mungkin saya rasa itu. Terima kasih Pak Kadri. Sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan warga Taniling, jika ingin menghubungi Pak Kadri, nanti kita kasih kontaknya di bawah ini atau cek di kolom deskripsi. Terakhir, jangan lupa kalian download aplikasi Taniling, di mana kalian bisa banget sharing mengenai pertanian, peternakan, perikanan di Taniling TV, dan mungkin kita bakal banyak ngobrol di sana. Terserah mau jualan, mau ngobrol, mau bahas apa, kita sediakan tempatnya. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.